Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para pemerhati pembelajaran, para praktisi di bidang training, learning, para guru, juga para siapapun Anda yang masih punya perhatian terhadap perbaikan dalam dunia pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan. Eh, Kemarin-kemarin saya mendapatkan message ya dari beberapa orang eh, trainer ya, dari beberapa orang trainer, dan juga ada masukan juga dari praktisi pengembangan SDM di perusahaan ya, di salah satu perusahaan. Jadi beliau mulai bertanya-tanya kepada saya, Kang Isman ini sudah mulai beralih haluan sekarang ya, sudah mulai menyasar ke guru-guru. Maksudnya apa tuh? Apakah terjadi ekspansi atau bagaimana gitu? Dan beberapa trainer juga menyarankan, Kang, dibahasnya jangan hanya soal pendidikan, tapi soal training juga. Jadi yang ya bisa ada irisan lah antara training, antara pelatihan dengan pendidikan. Oke, jadi saya kali ini akan coba bawakan temanya masih soal pembelajaran ya, soal pembelajaran, bagaimana terutama secara teknis memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai media begitu. Dan ya, saya coba akomodir permintaan tentang bagaimana cara trainer juga supaya bisa mengikuti materi ini gitu ya. Jadi ini supaya materinya juga bisa diaplikasikan oleh para trainer. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin membuat jargon terlebih dulu ya dalam pembelajaran online ini. Mungkin jargonnya adalah yang paling pas adalah banyak aksi di kelas online ya. Jadi jargonnya seperti itu. Oke, banyak aksi di kelas online. Aksi siapa? Ya aksi murid, aksi siswa, aksi para peserta training ya. Kenapa? Karena begini, sahabat sekalian. Sebenarnya ya, e-learning ini, online learning ini kan sebenarnya adalah kepanjangan dari e-learning dan juga pembelajaran jarak jauh begitu. Ya, jadi online learning ini adalah kelanjutan, kepanjangan dari program e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Di mana secara nature-nya pembelajaran jarak jauh atau e-learning ini banyak mendorong siswa, banyak mendorong para peserta pembelajarannya untuk secara aktif belajar. Jadi belajarnya itu, cara belajarnya adalah belajar peserta atau belajar siswa yang aktif begitu ya. Kalau Anda yang seangkatan dengan saya mungkin kenal dengan istilah CBSA gitu ya. Cara belajar siswa aktif. Nah, cuma kemarin-kemarin kita kan masih dalam tahapan konversi, dan tahapan konversi dari in-class training tersebut begitu ya. Fokusnya lebih banyak kepada pembelajaran secara live online ya. Otomatis ketika saya menggulirkan konversi, itu yang banyak dipahami, yang banyak dilakukan oleh para trainer, para fasilitator pembelajaran ya, yaitu mengubah kelas live di dalam kelas menjadi kelas live di layar monitor gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan platform online meeting seperti Zoom, Webex, apalagi Google Meet, Lux, Jitsi dan sebagainya, banyak sekali ya, Skype juga. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan konversi itu bukan hanya sebatas penggunaan media-media itu. Saya memperkenalkan dalam pelatihan saya Online Training 101, saya memperkenalkan desain online training ya, desain online training atau yang biasanya saya sebut sebagai desain segmen. Jadi di sana terbagi-bagi beberapa media dan sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang biasa ada dalam pelatihan. Contohnya adalah bagaimana penggunaan media WhatsApp, bagaimana penggunaan media video pembelajaran, bagaimana penggunaan media video conference, ya, bagaimana penggunaan media-media live document, misalnya seperti Google Form, Google Sheet, ya, Google Spreadsheet, Google presentation dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya media-media yang saya perkenalkan pada saat saya mengajarkan, pada saat saya memandu workshop Online Training 101 itu. Dan itu juga termasuk part of education yang saya lakukan kepada para peserta training
pada para praktisi training dan para praktisi pembelajaran yang akan mengkonversi program-program in-class trainingnya menjadi program online training. Nah, demikian juga hal ini berlaku gitu ya untuk pendidikan sekolah. Jadi pertemuan-pertemuan di dalam kelas itu mungkin kemarin fokusnya adalah delivery materi pada saat di dalam kelas itu diubah menjadi delivery materi dengan cara live online dengan memanfaatkan berbagai macam platform online meeting tadi begitu ya. Cuma sebenarnya kalau secara desain itu bukan hanya itu ya, bukan hanya sekedar delivery materi via platform online meeting ya. Banyak media yang bisa kita gunakan ya. Contohnya salah satunya adalah WhatsApp gitu ya, kemudian juga media-media lain ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi sekali lagi balik lagi gitu ya, bahwa yang namanya online training, online learning, online teaching begitu, online education itu secara nature-nya memang mendorong siswa untuk belajar lebih aktif ya, untuk belajar lebih aktif. Oleh karena itu, saya sering mengingatkan gitu, konektivitas kita ketika melakukan live online itu kan sering terganggu begitu ya. Koneksi internet kita seringkali terganggu. Dan oleh karena itu memang jangan digunakan ya. Jadi platform online meeting itu jangan digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya fundamental, hal-hal yang sifatnya basic, hal-hal yang sifatnya teoritis, konseptual. Ya, lebih banyaklah dipakai untuk mendiskusikan hal-hal yang penting, hal-hal yang sifatnya praktikal, memantau bagaimana siswa atau bagaimana peserta training itu sudah mengerjakan tugasnya atau belum, bagaimana progresnya. Ya, lebih banyak digunakan untuk hal-hal seperti itu. Misalkan pada saat online training dengan menggunakan Zoom begitu, aktivitas yang lebih banyak dilakukan adalah aktivitas seperti berdiskusi di breakout room ya, atau bukan hanya sekedar berdiskusi tetapi menampilkan apa saja yang sudah dikerjakan oleh para peserta ya, di mana nanti para pesertanya itu bisa sharing screen atau nanti bisa secara berkolaborasi begitu melakukan atau mengerjakan tugas yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh fasilitatornya ya, mengerjakan tugas secara berkolaborasi, lalu presentasi itu ditampilkanlah di dalam sharing screen tadi. Jadi kita mesti ingat dengan penggunaan atau pemanfaatan platform online meeting tadi. Ini kan platformnya online meeting digunakan ketika meeting ya. Meeting itu terjadi ketika kapan? Ketika ada hal yang memang benar-benar urgent, benar-benar mendesak dan benar-benar perlu dibicarakan gitu loh. Jadi kita juga harus ke sana pemikirannya. Ketika platform online meeting ini digunakan untuk proses pembelajaran, maka proses pembelajaran di platform online meeting tadi, di Zoom, Webex dan sebagainya, itu memang membahas sesuatu yang sangat krusial, yang sangat urgent. Contoh apa? Praktek, misalkan feedback atas kerja peserta, kemudian ada juga diskusi-diskusi, membahas contoh-contoh kasus, aplikasinya, dan sebagainya. Lalu di mana diletakkan atau disimpan penjelasan-penjelasan tadi, yaitu menggunakan video pembelajaran. Jadi Anda bisa pilih ya, yang pendekatan pembelajaran online Anda bisa pilih kalau mau pakai video. Yang pertama adalah video conference. Video conference itu adalah seperti begini, jadi live Zoom, live Webex, live Skype dan sebagainya itu video conference. Ya, yang kedua ada yang namanya video content. Video content ini adalah video pembelajaran. Ya, jadi gampang tuh kan ngingetnya VCon gitu ya. VCon kebagi jadi dua, V content, V conference. Ya, video content berupa video-video pembelajaran. Itu isinya apa? Yaitu isinya seperti teori-teori, konsep-konsep ya. Boleh disertakan juga contoh-contoh dan sebagainya, itu ada semuanya di dalam video konten. Oke, nah dalam video konten itu nanti itulah yang akan dipelajari oleh para peserta. Kalau perlu tugas diberikan juga di situ, di video konten itu. Tugasnya disampaikan di situ. Nanti ketika masuk ke sesi video conference, ya kita sudah tidak akan membahas teori lagi, tetapi justru membahas ya praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh para peserta.
Nah, ini sebenarnya arahnya tuh ke sini. Ya cuma kemarin memang kita masih ya saya juga paham ya kondisinya. Mungkin masih perlu pembiasaan. Sudah bisa memindahkan kelas offline menjadi online juga itu sudah bagus ya. Kita tidak perlu memaksakan berbagai macam media digunakan. Nah, cuma waktu itu memang sudah saya perkenalkan gitu ya, dan saat ini bukan hanya sekedar diperkenalkan, sepertinya model-model seperti itu sudah harus banyak kita pakai. Ya, jadi model-model pembelajaran itu harus kita pakai. Jadi supaya efektif. Ya teman-teman sekalian, ini kalau saya ngomong aja kan tergantung ya, ketika saya melakukan video streaming seperti begini, ini kan juga tergantung dari sinyalnya, koneksi teman-teman sekalian. Percuma saya panjang lebar ngomong seperti begini secara live ya di Facebook begitu, tapi teman-teman mungkin nanti keterimanya sinyalnya kurang bagus gitu. Nah makanya saya sediakan versi YouTube ya, kalau Anda mau share-share begitu, saya sediakan versi YouTube-nya. Jadi saya sediakan dua media pembelajaran, yang satu adalah video conference ya secara live begini, yang satu lagi bentuknya video konten yang saya taruh di YouTube begitu. Ya, nah teman-teman sekalian, jadi sekali lagi aktivitasnya adalah aktivitas yang banyak mendorong peserta untuk belajar secara aktif, gitu ya. Nah ini kan percuma gitu, makanya saya coba sharing status di Facebook itu. Percuma kalau kita udah ngomong berbusa-busa, dibagus-bagusin gitu ya, bikin media yang bagus. Ternyata your internet connection is unstable, kan gondok banget gitu. Dan peserta juga percuma melakukan mengikutinya juga merasa percuma gitu loh. Ya udah akhirnya rekaman aja. Ya percuma rekamannya juga kan tetap patah-patah nge-lag gitu. Ya otomatis dalam kondisi seperti itu Anda juga harus menyediakan video kontennya gitu teman-teman sekalian ya. Jadi memang ketika bertemu di dalam video conference ini, kita bahas hal-hal yang sifatnya penting saja. Jadi sebenarnya nggak terlalu harus lama juga gitu ya. Bahkan mungkin pertemuan-pertemuan singkat hanya untuk membahas praktek dan memberikan feedback, itu dengan menggunakan Zoom yang versi free, versi gratis itu juga udah cukup. Berapa? 40 menit kan ya? Ya 40 menit, kadang-kadang suka ditambahin bonus sampai 1 jam gitu. Nah, dengan cara begitu juga udah oke sih sebenarnya ya. Jadi kita tidak terlalu harus berpanjang-panjang, apalagi sampai seharian begitu ya, menjelaskan terus-terusan sampai dengan pelatihannya selesai. Terus saja menjelaskan, karena percuma juga gitu loh. Jadi lebih baik video conference tersebut digunakan untuk membahas lebih banyak praktek. Ya, itu insight atau pemikiran ya di balik jargon banyak aksi di kelas online. Oke, jadi itu jargon yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sedikit singgung tentang kolaboratif ya, tentang kolaborasi dalam pembelajaran online. Pertanyaan yang muncul kemarin ketika saya membahas soal WhatsApp ini ya, yang muncul di chat, kemudian juga ada yang message ke saya langsung. Tolong dibahas Kang, bagaimana caranya memandu sesi pembelajaran secara online dengan menggunakan WhatsApp begitu ya. Ya, jadi saya udah mulai kayak kamus, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu mencerahkan Anda semua gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Nah saya buat aja langsung ya. Jadi bukan hanya sekedar memandu sesi pembelajaran via WhatsApp, tapi bagaimana menggunakan WhatsApp ini untuk memandu sesi pembelajaran kolaboratif. Ya, ini sekalian aja saya langsung bawa Anda kepada konsep pembelajaran kolaboratif ya, karena online learning itu kan siswa belajarnya atau peserta tuh belajarnya banyakan mandiri, dan dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Bahkan dia mengkolaborasikan juga berbagai macam narasumber, berbagai macam sumber pembelajaran dia kolaborasikan juga. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran kolaboratif. Dan dari sisi inovasi, pembelajaran kolaboratif ini adalah pembelajaran yang cukup mendukung terjadinya proses inovasi. Ya, jadi munculnya ide-ide baru karena kita ketemu dengan narasumber baru, bertemu keluar gagasan-gagasan baru karena kita mengembangkan begitu ya, mengembangkan pemahaman kita, bukan hanya sebatas apa yang sudah kita pelajari begitu ya. Jadi saya bawa Anda sekalian ke konsep pembelajaran kolaboratif. Tapi ini istilahnya perkenalan secara teknis aja lah gitu ya, tidak membahas terlalu
theoretical atau konseptualnya. Jadi saya masih akan ngebahas tentang bagaimana caranya memfasilitasi pembelajaran online melalui WhatsApp. Cuma konteksnya saya giring Anda ke pembelajaran kolaboratif ya, sekalian Anda mengenal gitu. Oke, ini cara memandu sesi pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp ya. Kalau kemarin kan cara menggunakan WhatsApp secara umumnya begitu ya. Tips-tipsnya, prinsipnya, cara berkomunikasinya dan sebagainya. Sekarang cara memfasilitasinya. Ini saya asumsikan Anda atau kita ini akan menyampaikan satu mata pelajaran atau satu pokok bahasan pembelajaran begitu ya. Misalnya ya taruhlah apa bahasa Indonesia apa ya? Ya, atau apa yang mudah? Sejarah misalnya gitu ya. Sejarah perang di Ponorogo misalnya gitu ya, perang di Ponorogo misalnya kan seperti itu. Atau yang pelatihan mungkin ada satu pokok bahasan judulnya teknik melayani pelanggan misalnya gitu ya. Nah, Anda boleh imajinasikan itu. Jadi saya asumsikan Anda sudah punya rencana, sudah punya niat untuk mendeliver satu topik atau satu pokok bahasan pembelajaran. Ya, jadi yang pertama ini adalah tentukan terlebih dulu aktivitas pembelajarannya. Nah, kira-kira dari pokok bahasan yang akan Anda bahas itu, yang akan Anda sampaikan, yang akan Anda deliver itu, yang akan diberikan kepada siswa atau para peserta pelatihan, itu aktivitasnya akan menggunakan apa? Ya, maksudnya gitu ya, dia mempelajari apa, apakah nanti menghafal apa, begitu kan? Contoh sejarah nih, sejarah. Sejarah itu nantinya apakah dihafal, atau dia mengerjakan apa begitu ya, atau dia mempelajari poin-poin apa begitu ya, atau dia mendiskusikan masalah apanya dari sejarah begitu, atau apa dari perang di Ponorogo itu tadi gitu ya. Dia misalkan harus menghafal kejadian-kejadiannya, dia harus mendiskusikan sebenarnya permasalahan dari terjadinya perang di Ponorogo itu apa misalnya. Dia kemudian juga harus mempelajari karakteristik dari misalkan Pangeran Diponegoro itu seperti apa gitu ya, asal muasalnya dari mana, secara secara hierarkis begitu ya, garis keturunan Pangeran Diponegoro itu siapa gitu. Nah, jadi tentukan dulu ininya, aktivitas pembelajarannya, dia mempelajari apa, menghafal apa, mendiskusikan apa, mengerjakan apa. Nah, ini balik lagi ke sasaran pembelajaran. Jadi kalau pengen matching ya, penentuan aktivitas pembelajaran ini balik lagi ke sasaran pembelajarannya. Jadi learning objektifnya yang harus disasar oleh para siswa atau para peserta training ini apa sih? Misalkan memahami apa, dapat menyebutkan apa begitu ya, dapat mampu melakukan apa atau mampu mengerjakan apa begitu ya. Nah, kalau Anda sudah menentukan aktivitas pembelajarannya, maka cobalah untuk mengembangkan interaksi. Jadi nanti di dalam satu coretan-coretan aja dulu ya. Misalkan sejarah, misalkan sasaran pembelajarannya adalah memahami sejarah Pangeran Diponegoro, gitu ya. Memahami sejarah Pangeran Diponegoro. Kemudian aktivitasnya adalah satu, menghafal ya, misalkan dia menghafal waktu gitu ya, waktu kejadian di mana begitu kan, dengan siapa, masalahnya apa. Kemudian yang kedua mendiskusikan sebab musabab kenapa terjadinya perang di Ponorogo gitu ya. Kemudian yang ketiga mempelajari asal muasal atau siapakah Pangeran Diponegoro. Lalu yang keempat mengerjakan resume untuk bisa dipresentasikan mengenai Pangeran Diponegoro. Misalkan begitu ya aktivitasnya. Nah, kita kembangkan teman-teman sekalian, interaksi ini kita kembangkan. Misalnya di tahapan diskusi kita bikin instruksi. Coba diskusikan ya, kita bikin instruksi itu untuk siswa itu. Diskusikanlah dengan teman ya tentang kejadian perang di Ponorogo misalkan ya, atau
bertanyalah kepada orang tua Anda, karena orang tua kan bisa lebih paham sejarah. Bertanyalah kepada orang tua, ya, ayah ibu, nenek kakek, atau misalkan kepada tetangga yang lebih tua begitu, mengenai sejarah Pangeran Diponegoro gitu ya. Jadi mengenai kejadiannya perang Diponegoro itu seperti apa. Nah, kemudian juga misalkan nanti coba hafalkan apa bingung saya kalau udah spontanitas begini. Coba pelajari dari internet begitu ya. Siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro itu gitu ya. Lalu kerjakanlah menjadi sebuah sebuah rangkuman yang nanti akan Ananda presentasikan. Oke, jadi kita kembangkan interaksinya. Interaksi itu yang pertama dia bisa berinteraksi dengan media, ya misalkan interaksi dengan media. Bacalah sejarah Pangeran Diponegoro atau nontonlah dari YouTube sejarah Pangeran Diponegoro. Kemudian yang kedua, cobalah berdiskusi, cobalah bertanya kepada orang tua, begitu ya. Cobalah bertanya dengan orang tua atau kepada nenek kakek tentang apa yang terjadi dalam perang Diponegoro gitu. Yang ketiga, dengan menggunakan buku sumber bacaan atau dari internet, Anda pelajari siapa itu Pangeran Diponegoro. Nah, jadi itu si aktivitas pembelajaran Anda kembangkan dalam berbagai bentuk interaksi. Di mana interaksi ini nantinya kan dia akan mengkolaborasikan semua pengetahuan yang dia dapat dari berbagai macam sumber. Ya, sehingga yang dia dapat itu adalah sebuah cerita utuh yang buat dia, buat si peserta pembelajaran, buat siswa, ini menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan gitu ya. More than just remember gitu loh. Ya, jadi lebih dari sekedar untuk diingat. Oke. Buat siswa nih ya. Buat peserta pembelajaran. Jadi cerita kisah tentang Pangeran Diponegoro itu karena dia dapatnya dari berbagai macam sumber, terus dia gali, dia satukan, akhirnya juga dia bisa menyimpulkan, oh Pangeran Diponegoro itu adalah ini gitu. Itu diharapkan jadi sebuah cerita yang excited buat dia. Jadi bukan hanya sekedar lembaran sejarah yang harus dia hafal. Ya, ini kan long lasting. Kalau dianya tertarik ya, kalau peserta didiknya, kalau muridnya, kalau siswanya itu tertarik dengan cerita-cerita yang luar biasa, yang super begitu, maka kecenderungannya dia akan mengingat, ya, dia akan memahami jauh lebih mudah, ya teman-teman sekalian. Jadi dengan teknik kolaborasi itu, mengkolaborasikan berbagai sumber pembelajaran, mengkolaborasikan berbagai pengetahuan, dia rangkum menjadi satu dan dia keluarkan satu ide atau satu gagasan. Ini loh gagasan saya tentang Pangeran Diponegoro. Atau ini loh nantinya gagasan saya tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita ya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pangeran Diponegoro gitu. Nah, itu hal yang bisa diambil atau hal yang bisa didapat dari adanya interaksi pembelajaran gitu teman-teman sekalian. Ya, yang kemudian yang ketiga, jangan lupa Anda tentukan sesi durasi waktu belajarnya. Ya, jadi gini, kita perlu dengan kita kan medianya WhatsApp ya. Kita medianya dengan menggunakan WhatsApp ini. Instruksi-instruksi itu kita sampaikan di situ. Jadi kita rancang dulu instruksi pembelajarnya bagaimana. Nanti instruksi itu akan kita sampaikan di WhatsApp. Oke. Yang pertama, tentukan sesi durasi dan waktu belajar sesuai interaksi yang ditentukan. Ini contoh aja ya, di poin ini saya berikan contoh aja. Nggak harus sejam-sejam, nggak harus, bisa juga cuma 30 menit atau 15 menit. Yang pertama, simak dulu videonya. Nah, ini kan dari pengembangan interaksi ya munculnya. Simak dulu video pembelajaran, lalu diskusi dengan rekan, tetangga, atau sebagainya ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian cobalah Anda tuangkan ide hasil belajar Anda atau kesimpulan Anda tentang tadi Pangeran Diponegoro semenarik mungkin gitu ya, minimal boleh pakai minimal sekian paragraf begitu. Kemudian nanti ide Anda
Kita masuk di kelas WhatsApp lagi jam 13 ya. Kita ketemu lagi di WhatsApp jam 13 dan itu saya minta Anda untuk presentasi. Anda untuk bercerita. Berceritanya boleh pakai voice note atau boleh Anda tayangkan video begitu ya, direkam dulu via YouTube ya, tapi kompleks ya. Boleh pakai voice note berceritanya, boleh juga Anda mengirimkan file presentasi ya. Mungkin kalau buat anak sekolah lebih baik pakai voice note aja, dia bercerita gitu ya. Dan jangan terlalu memaksakan harus dengan menggunakan tulisan-tulisan yang rapi, diketik secara rapi atau ditulis secara rapi. Step itu nanti dulu deh ya, step itu nanti dulu. Karena kita ingin ya, dalam pembelajaran mandiri ini kita ingin siswa atau anak murid begitu ya, anak didik itu muncul excitementnya terlebih dulu gitu loh, terhadap konten apa yang dia pelajari ya. Jadi dia excite dulu dengan hal yang sedang dia pelajari, dia senang dengan ceritanya. Maka tugas kita adalah memancing supaya dia bisa bercerita dengan baik gitu kan, karena bercerita itu kan tanda dia paham gitu kan ya. Jadi jangan dulu nanti dibatasi dengan harus paragraf sekian, ditulis dengan rapi dan sebagainya gitu ya. Jadi biarin aja dulu lewat itu. Saran saya sih lewat voice note kalau untuk anak-anak ya. Kalau ngetik mungkin mereka kan belum bisa ya. Atau misalkan mau pakai gambar gitu, gambar bercerita sambil pakai gambar ya, boleh juga gitu ya. Kalau buat yang peserta training mungkin ya dia sudah bisa menggunakan perekaman video, diupload ke YouTube, nanti di-share. Lalu kemudian juga bisa juga menggunakan slide presentasi begitu ya, memaparkan. Kalau tadi kan misalkan teknik customer service, dia coba instruksinya beda ya, bukan berdiskusi dengan tetangga, tapi cobalah Anda diskusi dengan teman Anda, ya bisa juga dengan tetangga misalkan ya. Sebenarnya hal apa sih yang diinginkan dari seorang customer service, atau pelayanan yang seperti apa sih yang diharapkan oleh setiap pembeli ya, setiap orang gitu. Nah, lalu nanti idenya di-share ya. Nah, ini yang berikutnya adalah buat guidance teman-teman sekalian ya. Buatlah guidance video pembelajaran. Ini contohnya Anda bisa baca ya di sini ya. Ada, nanti tinggal pause aja videonya, Anda baca ya. Buatlah guidance petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta pembelajaran ya, sampaikan di grup WA. Jadi di grup WA itu rules kemarin sudah dibahas ya. Kemudian pelajaran hari ini anak-anak, pelajaran hari ini adalah tentang sejarah ya, dan berikut adalah instruksi untuk mempelajari sejarah tersebut. Yang pertama, beberkan ya. Pertama, pelajari videonya sampai dengan nanti nomor 7 pada waktunya nanti jam 13, misalkan kalau jamnya mau di-set jam 13 ya. Presentasikanlah gagasan Anda berupa voice note atau berupa gambar kalau mau pakai gambar gitu ya, gambar bercerita gitu. Terserah bagaimana Anda menampilkan gagasan atau menampilkan ide tersebut ya. Lalu ya, ini ide gagasan dipresentasikan dalam berbagai macam media, udah tadi ya. Pada saat memfasilitasi presentasi, perhatikanlah aspek personalnya. Jadi teman-teman sekalian, WA itu kan dia bisa di-mention ya, orangnya bisa kita mention. Terus orang yang, kalau nggak salah orang yang kita mention itu kalau notifikasinya kita nyalakan, dia akan ada pemberitahuan. Jadi mungkin nanti pada saat presentasi itu, pada saat kita melakukan sesi pembelajaran WhatsApp ya, di kelas WhatsApp, para peserta pembelajarannya diharapkan untuk mengaktifkan tanda notifikasinya. Lalu kemudian teman-teman sekalian itu juga bisa memention yang pakai huruf kayak gini ya, add begitu, add kayak misalkan Isman gitu kan ya, nanti dia muncul biru dan itu saya ke mention. Kalau notifikasinya aktif ya, saya belum coba juga sih katanya gitu ya. Kalau notifikasinya aktif nanti kitanya kesebut gitu, ada notifikasi ke kita. Ya, jadi misalkan nanti coba begini. Coba Isman misalnya ya, gurunya itu nanti. Coba Ananda Isman ya, gitu. Sebut
presentasikan gagasan Anda tentang perang di Ponegoro, misalnya begitu. Ya. Jadi coba Ananda Isman presentasikan gagasan Anda tentang perang di Ponegoro. Ya. Nah, boleh dibatas waktu maksimal 5 menit misalkan. Terus nanti apalagi apa ya, kita nanya lagi gitu ya, apa pelajaran yang Isman dapat dari dari mempelajari sejarah perang di Ponegoro ini. Nah, jadi dia dapat insight-nya nanti ya, diharapkan bisa dapat insight-nya. Nah, nanti dalam sesi insight ini para guru, para fasilitator, para trainer itu bisa mengumpulkan ya, lalu nanti di akhir pembelajaran ditutup ya dengan mengungkapkan insight ini, mengulang insight ini, atau lebih bagus lagi meramu menjadi satu kalimat ya yang mudah diingat mengenai insight ini, sehingga nanti insight pembelajaran itu diingat, dikenang secara dalam waktu lama ya, dan itu mudah-mudahan pelajarannya bisa nempel terus dan bisa berdampak terhadap perubahan perilaku. Ya, jadi itu aja teman-teman sekalian sharing saya tentang bagaimana menggunakan WhatsApp untuk memfasilitasi proses pembelajaran ya, sesi pembelajaran ya. Jadi ini kita mulai dari tentukan dulu. Anda tentukan satu pokok bahasannya begitu ya. Kemudian lalu kembangkan interaksi, karena ini pendekatannya kolaboratif ya. Anda kembangkan interaksi. Kemudian buat guidance ya. Jangan lupa guidance-nya seperti apa, guidance interaksinya. Lalu kemudian juga ketika memfasilitasi itu gunakan atau lakukanlah pendekatan secara personal gitu ya. Anda juga bisa, yang dimaksud dengan secara personal ini saya contohkan lagi, misalkan Anda memberikan apresiasi. Ya, baik Ananda Isman, bagus sekali presentasinya, harap ditingkatkan di bagian ini, itu sekaligus feedback ya. Harap ditingkatkan di bagian ini supaya jadi makin keren lagi. Good job, bagus sekali, pakai emoticon apa, tepuk tangan dan sebagainya ya. Itu salah satu bentuk pendekatan personal kepada orang yang melakukan presentasi atau kepada anak didik kita ya, teman-teman sekalian. Oke, itu aja sekali lagi, dan nanti saya bahas tentang bagaimana media yang lain ya, media Zoom dan sebagainya, Webex, cuma nggak akan terlalu teknis karena kasihan teman-teman kita yang punya program training gitu ya, bagaimana memfasilitasi pembelajaran melalui Zoom ya. Cuma saya akan bahas sedikit tips-tips saja supaya terutama nanti bagaimana kita menggunakan video conference ini untuk secara lebih secara lebih optimal lah hasilnya ya. Sehingga bukan hanya sebatas memahami teori lagi, konsep lagi gitu ya. Tetapi bisa lebih ke arah penguasaan skill, lebih ke arah praktek-praktek, lebih ke arah peningkatan pemahaman. Itu yang diharapkan dari video conference. Kalau hanya sekedar just to know begitu ya, hal-hal yang sifatnya bagus untuk dipahami begitu. Ini harus diingat, harus dimengerti, harus dipahami. Ya, itu jangan pakai video conference, cukup pakai video content saja. Ya, ditambah dengan nanti untuk ngeceknya itu pakai quiz atau pakai knowledge check ya, supaya kita bisa ngukur apakah peserta itu sudah paham belum dengan mengikuti video konten itu. Oke, sampai ketemu dalam sesi berikutnya sahabat-sahabat sekalian, para guru, para pengajar, para trainer, dan seluruh yang memiliki perhatian terhadap proses pendidikan dan pembelajaran terutama di masa new normal dan pandemi ini. Tetap semangat. Ingat, banyak aksi di kelas online. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.